Assalamualaikum semuanya. Selamat hari Senin, selamat memulai minggu ini. Saya Kak Ros, ada dan di pojok sana menemani Anda hari ini di acara Rumpi The Secret. Ayo semangat. Sebelum kita ke bintang tamu kita, mau ada cerita apa sih yang mereka bagi? Kita ke pojokan dulu seperti biasa untuk melihat berita-berita apa yang menjadi sorotan publik yang menuai pro dan kontra, baik itu datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Oke, yang barusan ya, karena berapa jam yang lalu dari instastorynya Aditya Zoni, ini adalah adiknya Amar Zoni gitu ya, memberikan gambaran bahwa hari ini Amar Zoni kan bebasnya hari ini gitu ya, setelah divonis kemarin 7 bulan karena kasus narkoba. Dia sudah menjalani rehabilitasi, sudah menjalani masa hukuman juga, bebas hari ini. Dan yang dilakukan yang pertama-tama itu adalah menjemput anak sekolah gitu ya. Beberapa waktu lalu juga dia sempat diwawancara apa rencananya ke depan. Amar Zoni bilang dia akan memberikan kejutan buat anak istrinya, terus juga akan segera move on gitu ya, maju ke depan, menata hidupnya lagi ke depan dan meninggalkan hal-hal buruk di masa lalu. Tahun 2017 dia sebetulnya juga pernah ditangkap karena kasus narkoba, jadi ini adalah kali kejiwa ya, mudah-mudahan benar-benar dia bisa lepas lah dari jeratan narkoba ya. Kita lihat seperti apa sih instastory yang dibagikan oleh Aditya Zoni berikut ini. Coba kita lihat komentar netizen ya berikut ini. Yang pertama punya cakep, cukup 2 kali kena kasus, kasihan anak istrinya bang, saya selalu untuk keluarga kecilnya. Yang berikutnya, pantaslah nggak kapok, penjaranya cuma sebentar katanya gitu. Yang berikut, kayaknya nggak ada tampang bersalah atau menyesal ya, ups katanya. Ya elah, kalau dari satu video yang berapa detik mah nggak bisa kelihatan kali juga ya. Yang berikutnya, kok istrinya nggak ikut jemput ya, mencurigakan. Nah nanti kita tanya sama siapa ya. Yang berikutnya, udah cuma itu doang ya. Ini baru kejutan buat anaknya ya. Anaknya pasti seneng lah ketemu bapaknya. Kalau istrinya, kita ikuti saja perkembangan berita. Tapi mudah-mudahan Amar Zoni udah cukup ya. Mudah-mudahan dia bisa punya kekuatan yang luar biasa, lingkungan yang bisa mendukungnya untuk bisa betul-betul terlepas dari itu. Karena anaknya masih kecil-kecil juga, dia butuh fokus untuk bekerja ya. Nah kalau yang berikut ini, di kemarin baru launching produknya ya. Rencananya mau dipasarkan di sebuah sosial media marketplace gitu ya, tapi ternyata keranjang kuningnya hilang. Aduh, gimana suka dukanya. Kita lihat dulu profil Tia Aristia berikut ini. Oke, baik, kita sudah bersama dengan ibu pengusaha ini. Masya Allah. Aduh, terima kasih sudah hadir. Sama-sama, kasih juga kemarin udah hadir. Oh iya, di launching tas aku. Terima kasih sudah diundang. Ini kemarin juga yang sempat ramai, wow, Tia lagi mulai bisnis baru launching. Tahu bahwa salah satu platform untuk jualannya 2 hari sebelum launching itu udah nggak bisa lagi jualan. Keranjang kuningnya hilang gitu. Jadi kita lihat TikTok Shop tutup, ini alternatif jualan streaming, ini ada ini artikelnya gitu. Ya tapi boleh ceritain nggak sih ketika kamu tahu benar 2 hari sebelum kamu launching itu rencananya sebenarnya udah berapa lama nih kamu persiapkan di bisnis ini? Karena sebenarnya kita dapat email kalau misalkan udah nggak bisa keranjang kuning tuh kayak nggak nyampe 24 jam gitu loh Kak. Gitu. Jadi planningnya memang belum terlalu matang gitu. Karena kan aku kan udah siapin buat launching tas segala macam. Aku pikir aku nge-build kemarin dari bikin VT segala macam. Aku mencoba untuk jualan ya, walaupun jualannya kadang rame kadang enggak ya, sama kayak di toko-toko lainnya ya kan? Iya, konsisten untuk menuju si launching ini. Tapi ternyata nggak bisa keranjang kuning, ya kita harus cari cara gitu gimana caranya. Tapi kemarin aku fokus ke launching dulu, habis itu kita cari cara lagi nih gimana supaya barang-barang yang memang udah kita siapkan ini bisa tetap keluar. Kamu untuk itu kerjasama atau kamu juga ada serta modal di situ? Aku kerjasama memang, tapi memang aku yang bikin semuanya apa segala macam, juga aku ikut involve benar-benar di situ. Dan itu tuh benar-benar kita menyambangi tuh reseller-reseller seluruh Indonesia. Jadi kita jualannya bukan kita yang utamanya jualan, tapi reseller-reseller itu. Kita lebih kayak ke branding juga. Oke, coba ini kita lihat ya. Ini masih semangat loh dia ya, walaupun nggak bisa langsung jualan di situ, tapi dia tetap promo juga di situ. Semangat. Narik ya untuk brand awareness juga segala macam gitu ya. Coba kita lihat nih videonya nih, momen-momen terakhir Tia Aris ya. Sebelumnya kan juga jualan juga ya kamu di situ ya? Jualan. Bukan tas juga, apa sih? Mukena gitu. Yang berikut ini momen-momen terakhir Tia Aristia jualan di keranjang kuning. Ya kita doakan yang terbaik aja ya kan. Kenapa muka lu masih sedih-sedih gitu Ji? Bismillah, insya Allah aman. Bisa lah ibu kos talang-talangin. Udah pokoknya intinya ya aku tetap akan mempertahankan untuk seller-seller itu pengiriman tetap
ini live terakhir kita. 100 kita lagi. Iya, episode 3 ada penutup dari Hari ini TikTok Shop ya. Kalian kalau mau belanja ini adalah live terakhir di TikTok. Ada momen terakhir itu gimana? Emang beneran kamu cuci gudang atau? Ya sebisa mungkin jual sebisa-bisanya aja gitu. Tapi kalau mencuci gudang kayaknya nggak bisa. Karena kan kedepannya kita nggak mungkin rusak harga kan. Iya betul. Kalau di kita nggak mungkin rusak harga, jadi ya secukupnya aja. Sebenarnya mungkin aku cukup sedih, tapi lebih banyak lagi yang sedih yang dibawa-bawa aku gitu, yang reseller kecil gitu, yang ibu-ibu. Misalnya aku launching tas, dia beli sebagai reseller. Itu kan salah satu dia mereka juga affiliate-nya kamu gitu ya. Gitu. Itu yang terpengaruh juga ya. Mereka lebih berpengaruh sih sebenarnya. Kalau aku masih bisa cari kerjaan yang lain ibaratnya gitu ya, walaupun aku tetap semangat gitu, nggak mau berhenti sampai di situ. Jadi sebenarnya kalau kan banyak orang yang nanya, ini artis masih sibuk aja cari duit, padahal sebenarnya kan dia kolaborasi juga ya. Iya. Kamu punya brand, itu adalah apa sih namanya, produk yang bisa dijual, di affiliate kan ke orang-orang lain gitu. Artis itu kan sebenarnya adalah profesi gitu. Jadi kayak jangan selalu menyalahkan kata-kata artis gitu, karena sebenarnya artis itu adalah profesi ya gitu. Tapi jangan patahkan semangat juga artis-artis yang mau berjuang juga gitu. Kalau aku lebih kayak gitu Di sih. bidang yang lain, karena yang namanya ya artis itu satu profesi, dia bisa punya profesi lainnya. Adalah sebuah profesi. Gak pantang menyerah, tapi kalau orang itu semangat ya, ulet banget gitu, bisnisnya kan banyak. Amin. Ya. Selain produk dari dulu juga kita tahu, terus habis gitu ada yang apalah hotel kucing lah, apa segala macam gitu ya. Aku emang senangnya tuh kerja dan nggak pernah bisa berhenti gitu. Jadi kayak kalau bisa bantu sekeliling aku, kenapa enggak? Kan dengan aku ada pekerjaan yang baru, aku bisa narik orang-orang, kayak ada co-host, ada segala macam. Bukan karena kamu masih kurang kaya apa ini Tiaris ya gitu. Alhamdulillah cukup. Harus bersyukur. Oke, baik, lanjut, kita menuju ke ini ada tentang ini. Ini ada yang juga mau kita tanyakan ini. Ini 9 tahun ya pernikahannya. Selamat 9 ya. tahun. Mudah-mudahan insyaallah Amin panjang. ya Allah, amin. Sampai mau termisahkan. Oke, baik. Ini ada postingannya, ini kita lihat ya, 9 tahun. Masya Allah, tabarakallah, dikasih pasangan hidup yang super sayang sama keluarga. Kemarin juga kamu sempat cerita ya, kamu menikah itu kan sempat 2 tahun kosong ya, belum dan kamu programnya bayi tabung, kemudian sampai akhirnya ada gitu 2 Iya. anak. Betul kamu sempat bilang sama suami kamu untuk merelakan dia, udahlah kalau kamu mau cari istri lagi. Dia itu nikahin aku tuh umur 34 tahun. Itu udah nggak muda lagi kan, udah cukup usia matang. Dan memang niat dia untuk menikah adalah salah satunya untuk memiliki keturunan. Itu niatnya dari awal. Betul. Jadi ketika aku tahu kalau memang aku 3 kali lebih sulit hamil dan 3 kali lebih mudah keguguran, jadi aku memberikan opsi ke dia. Kayaknya nih emang aku susah nih, daripada jadi masalah di kemudian hari, kamu boleh deh. Kamu ngomongnya gimana? Waktu itu tuh gimana? Momennya inget nggak? Ingat. Gimana tuh? Pada Di saat kamar lagi sedih gitu kan, kayak dibilang 3 kali lebih sulit hamil dan 3 kali lebih mudah keguguran. Terus aku bilang, kamu mendingan cari perempuan yang lain aja gitu. Karena aku takutnya nggak bisa kasih kamu keturunan. Terus dia bilang, aduh sedih. Dia bilang, anak itu kan adalah titipan Allah gitu. Kita akan usaha sampai dapat. Tapi kalau memang kita nggak dikasih titipan itu lewat rahim kamu, kita bisa punya jalan yang lain. Masih banyak anak-anak di luar sana juga yang pasti membutuhkan, dan itu bisa jadi titipan juga kalau memang itu udah jalannya. Oh ya ampun. Terus habis itu kita janji gitu sama-sama, oke, masalah ini nggak akan jadi masalah di kemudian hari gitu. Karena kan dalam hidup itu masalah tuh banyak banget kan. Jadi kita kayak oke, satu masalah bisa kita lewatin bareng-bareng. Alhamdulillah dikasih 2 anak yang Masya Allah ada kanakan dan juga ada kalunda. Kamu sampai kamu ngomong gitu ya, momen pasti kan kamu berucap gitu kan pasti dengan berbagai pertimbangan tuh. Berapa lama sampai akhirnya kamu berani mengucap itu? Enggak lama, karena aku memang, kalau aku tuh nomor 1 itu memikirkan orang lain dulu baru memikirkan aku. Jadi kayak karena aku udah tahu niatnya dia memang untuk memiliki keturunan, jadi akhirnya aku kasih tahu dulu. Kamu sempat agak kepikiran nggak kalau ternyata ketika kamu ngomong gitu suami kamu iya dia mau cari lah yang lain? Iya, resiko kan. Terus waktu itu sudah menyiapkan diri? Sudah. Ya kalau aku kan orangnya walaupun usahanya gigi tapi tetap pasrah gitu ya, tawakal aja. Jadi ketika dia ngomong menjawab seperti itu tuh rasanya Masya Allah pasti. Masya Allah, jadi makin yakin, oh ini benar-benar calon pendamping hidup aku. Ayo kita berjuang bersama.
Ini 9 tahun ya kamu membagikan dengan penuh rasa syukur, dan setiap pernikahan pasti kan ada cobaannya masing-masing gitu ya. Salah satunya di awal-awal pernikahan ini gitu. Tapi ada momen lainnya nggak sih yang menurut kamu itu juga sesuatu yang berat juga yang dilewati sebagai pasangan? Banyak banget. Termasuk pada saat suami kamu sakit. Oh iya, itu dia sampai depresi. Ingin kayak udahlah, nggak pengen hidup lagi gitu, kayak karena ganggu banget gitu. Tapi memang Allah tuh sayang kan sama kita, jadi kasih jalannya tuh lewat, ditunjukin lewat, oh lo tuh cuman kupingnya berdenging 24 jam aja lo. Masih banyak orang-orang lain yang lebih susah tapi lebih mau struggle buat hidup gitu. Itu kapan kejadiannya? Kejadiannya itu sebelum aku punya anak kedua ya. Masih baru melahirkan 1 anak kalau nggak salah. Oh, baru melahirkan. Ya, kebayang setiap hari kuping rasanya kayak ada jangkrik, kayak ada nging gitu. Nggak enak sekali pasti itu ya. Terus akhirnya dokter diagnosanya apa dan seperti tinnitus apa? Tinnitus. Sempat ada dugaan bahwa ini karena stres, karena pikiran, karena apa gitu. Pernah ke psikolog juga? Udah, ke psikolog, ke psikiater, ke psikolog, karena kan udah ada gangguan fisiknya kan. Jadi kita ke psikiater juga. Ke psikiater iya, ke dokter THT, seluruh dokter THT, udah MRI juga gitu. Tapi memang sepertinya memang tidak ditemukan apa-apa sih. Alhamdulillahnya, berarti cuma itu aja. Jadi setelah diredam, itu juga mereda. Jadi lebih kepada ini secara psikologi. Iya. Secara psikologi. Nanti kalau misalkan lagi stres banget, nanti dia akan datang. Muncul lagi. Oh, jadi itu adalah reaksi tubuhnya ketika dia stres. Betul. Nggak boleh terlalu kena suara yang terlalu kencang kayak gitu. Oh, ini momen berat. Dia sampai putus asa kayak gitu tuh. Sempat. Tapi akhirnya dia bisa bangkit lagi dan ya jadi pelajaran berharga buat kita berdua. Kamu waktu sebagai istri dampingin dia tuh gimana ngelihat dia sampai kayak gitu tuh? Dia tuh kan tipe orang yang nggak pernah ikut-ikut ke lokasi syuting. Jadi satu waktu itu adalah salah satu titik balik. Aku tuh pengen banget dari zaman pacaran ditemenin kalau syuting yang gitu-gitu. Itu tidak pernah dia lakukan sampai kita menikah, sampai kita punya anak tuh nggak pernah dilakukan. Karena menurut dia, lo kan kerja, gue ngapain nemenin lo kerja gitu. Tapi dengan adanya itu, dia nggak bisa jauh dari aku. Dia harus ngelihat aku dalam jarak 2 meter. Jadi dia selalu ada di samping gue selama sekitar 6 bulan perbaikan lah. Jadi kayak kita jadi kayak pacaran lagi gitu. Ada waktunya untuk seperti itu. Kenapa dia harus ada di dekat kamu pada saat itu? Pada saat Dia pemulihan? Takut kenapa-napa. Nggak ada orang-orang yang, jadi mesti kalau nggak ada aku ada mamanya. Itu aja. Yang dilihat harus aku atau mamanya. Oh wow, kita pernah liputan kamu pada saat baru melahirkan itu kan? Itu udah. Belum. Oh, itu belum. Sesudah itu baru. Belum sesudah. Oke, baik. Ini kan kamu juga kalau kita baca juga artinya ada rencana dulu waktu kemarin coba lebih sehat lagi hidupnya, pengen punya anak ketiga. Betul. So far gimana? Ya, so far kayaknya waktu terus berjalan. Kayaknya suamiku bilang, walaupun masih tetap kepengen sih, cuman suamiku bilang, boleh nggak kita 2 anak aja? Boleh sayang, as you wish aja, nggak apa-apa, maunya gimana. Tapi nggak menutup kemungkinan, nggak ada kambing. Kalau dikasih alhamdulillah gitu. Iya. Oke, baiklah. Nah yang berikutnya, nah, ini kan udah pasangan 9 tahun ya. Ini yang baru banget ya. 9 minggu kayaknya. 9 hari. 9 hari, nggak lebih dari 9 hari. Kita ada Tias Mirasih ya kemarin honeymoon ke Bali, foto sama aktor Korea ya gitu. Profil berikut ini. Oke, sudah ada Tias Mirasih. Tia. Oke, baiklah. Duduk di sini. Kita suka ketukar emang. Sering banget tuh orang kalau misalnya mau ngetek ke Tia, kelebihan es. Jadi masuknya ke gue. Apaan kagak nyambung nih komennya. Tapi buat Tia sebenarnya ngeteknya buat Tia. Tia Mirasih, Tias Aris. Oke, jawab pertanyaan dengan jujur apa adanya. Apakah pertanyaan ini jawabannya fitnah atau Duduk nih. ya, banget fitnah pengantin fakta. baru kan biasa jatuhnya sehat ya. Fitnah atau fakta, Tias? Bahwa liburan kemarin kamu, jackpot banget ketemu aktor Korea Son Soo-ku, bahkan di follow, bukan cuma foto bareng, dan itu membuat kamu bangga luar biasa. Fitnah atau fakta? Ini ceritain dong gimana caranya? Emang kamu ngikutin banget? Emang kamu tahu? Kepencet nggak sih? Julid gue ya. Julid gue. Kamu yang paksa ya? Kamu yang follow ya? Aku yang paksa-paksa dia follow back, unfollow back.
Aduh. Jadi kebetulan kita satu villa di Ubud. Gitu, jadi awalnya tuh nggak ngeh, karena dia pakai topi, pakai kacamata kan. Kita lagi breakfast kan, kita berlima itu ya, satu rombongan itu ya kan. Berlima, dia lewat si Rati sama Papam tuh. Papam yang awalnya ngeh, cepet ya dia ya. Iya. Dari cepet ya kan, kalau Papam masuk gini. Itu Mister Gu tuh karakternya di My Liberation Notes itu kan. Itu Mister Gu. Hah? Siapa ya? Itu. Itu. Cakep banget. Gue nonton juga, iya. Terus tapi memang gak pakai kacamata, sih mukanya agak lebih gemuk gitu. Kalau ini kan lebih kurus kan. Dia lewat gitu, dia di belakang kita. Udah itu bukan, terus kata Desi. Enggak, bukan. Gue bilang gitu, gue yakin banget bukan, kata Desi. Udah foto aja dulu, bener gak bener, penting foto aja dulu, kata dia gitu. Pinter banget kata dia gitu, pinter foto. Ntar udah. Terus udah, kan kita makan, teman kita tuh kan di sana ada pool. Teman kita rebahan tuh di bed gitu kan. Pas dilihat buka kacamata. Bener, itu dia, kata temen kita yang satu lagi. Terus kita nanya sama waitersnya, karena kan kalau di sana kan mereka jaga privasi kan, mereka nggak boleh ngomong. Kita nanya, Mbak, itu Sonsuku gitu. Iya. Oh, kita semua pada. Takut gak sih gitu, takut Awalnya iya, yang ngomong si Rati teman kita tuh yang paling berani gitu kan, datang excuse me gitu. Dia pintar banget bahasa Inggrisnya. Kalau orang Korea kan biasanya ada dia pintar banget bahasa Inggrisnya, bagus banget. Terus boleh kita foto bareng gitu kan. Terus dia kayak diem dulu gitu, kadang lihat kita kan, dia bingung kali ya. Kok bisa diminta foto sama gue? Kok ada kan ini ya, udah jauh-jauh pergi. Ini kayaknya udah tertutup banget, masih ada aja yang minta dia lupa dia terkenal, dia udah pakai topi, masih ada yang kenalin juga gitu kan. Dia sama keluarganya kan, namanya ibu sama bapaknya kayaknya antara kakak atau adiknya lah, mukanya mirip gitu. Udah terus si ibunya bilang, oh terserah dia, maksudnya terserah dianya mau atau enggak gitu. Terus dia bilang, oke boleh, dia bilang gitu. Tapi dia bilang, tapi tolong ya jangan di-post. Oh iya gitu. Jangan di-post sekarang ya. Jangan di-post sekarang. Dia bilang jangan di-post sekarang biar orang nggak ada yang tahu. Terus teman kita si Rati itu bilang, oh it's okay, nggak apa-apa, kita ngerti kok karena mereka juga aktor sama aktris. Jadi si teman kita tuh mengenalkan kita tuh siapa. Gitu. Jadi maksudnya bilang kalau emang kita paham. Maksudnya gue paham nih lo lagi pengen liburan. Kalau kita kan ngepost terus ya. Namanya juga di endorse. Jadi kalau kita ngepost, kalau dia pengennya di keep dulu gitu. Ya udah akhirnya dikasih tahu Instagram kita masing-masing, Papam, gue, Tezi gitu. Terus ya udah akhirnya followan, semua di follow. Aku aja. Oh wow. Kok bisa cuma kamu aja? Wow. Ya nggak tahu. Wow. Ya nggak tahu. Nggak, dia follownya pada saat itu atau sesudah itu? Enggak, sesudah itu. Kita follow, akhirnya gue juga ngechat dia. Jadi kita DM-an akhirnya. Boleh nggak, aku juga bilang, hai, this is Tias. Jadi maksudnya biar dia tahu ini. Oh iya, terus apa, it was nice seeing you. Ya udah, akhirnya gue cuma bilang ya, jadi mudah-mudahan kita bisa bisa ketemu lagi. Coba tahu bisa ada kolaborasi antara negara kita. Keren. Gitu. Terus dia bilang, terus dia ada kalimatnya yang bagus banget sih. Dia bilang, iya ya, cuman butuh satu pertemuan yang tidak sengaja untuk membuat suatu hubungan kerjasama atau apapun kemungkinan. Terus akhirnya kan gue minta izin juga buat ngepost, gue bilang dulu. Karena jadi gini, oh kita kan foto nih masing-masing semua. Itu yang terakhir ini pakai handphone dia. Itu yang selfie pakai handphone dia. Yang mana? Ini. Ini pakai handphone dia. Jadi kita lagi asik makan, kita udah selesai foto-foto, tiba-tiba dia nyamperin. Guys, can we take a picture gitu. Terus, dia minta foto sama kita ya. Akhirnya selfie pakai handphone dia. Terus kita saking paniknya, nggak ada yang videoin kan, nggak ada yang videoin. Bilang, kita minta CCTV kali ya. Masih lagi minta foto sama kita. Ya udah akhirnya terus dia lanjut ke Singapura, DM-an, ya nanya gimana Bali, ngobrol-ngobrol segala macem. Terus gue nanya, boleh nggak minta fotonya? Dia bilang dikirimin fotonya. Terus gue nanya, gue minta izin karena kan kita tahu ya prosesnya mereka kan nggak bisa sembarangan di post segala macam, beda sama kita gitu. Jadi nanya, boleh nggak gue post ini di sosial media gue? Sure, dia bilang gitu. Dia masih pakai ketawa gitu, sure, hahaha, dia bilang gitu. Ih, ampun. Kali dia juga modelnya gitu, foto aja dulu. Kali-kali emang beneran artis. Abis itu baru dia stalk. Oh benar. Ya lucu, si teman gue itu, si Rati itu handphonenya pakai anti spy, gelap ya kan say. Dia pakai kacamata hitam. Dia bisa lihat nama gue nggak tuh Ti? Gue bilang gitu. Itu gelap banget handphone lo. Gue bilang gitu. Kan kalau gue ngasih, this is me, kan agak males ya. Agak gimana gitu ya. Biar teman aku yang perkenalkan diri. Enggak, teman-teman kamu tuh yang lain, apalagi si Rati itu ya, yang dengan beraninya membuka percakapan itu, apa nggak kesel? Kamu yang di follow bukannya dia? Enggak, mereka seneng aja. Mereka kemarin pas udah gue bilang, gue udah dapat dong fotonya dari Opa yang yang selfie yang ini bagi deh. Gue jawab aja, pinjam dulu 100. Nyebelin banget ya. Oke. Tapi baik banget sih, emang baik banget. Terus maksudnya
emang kelihatan baik sih, emang nice banget. Terus juga Cakep kita banget semua juga. dirangkul gitu kan, kayak nggak ada gap aja Cakep gitu. banget tapi Cakep itu. banget sih. Tapi kamu tuh sebenarnya nonton juga emang? Nonton. Walaupun nggak semua Korea ditonton, tapi emang dia aku Pasti tonton ya, juga salah satu karyanya dia kita tonton. Ih, itu rezeki banget ya ketemu dia. Alhamdulillah. Bisa, tapi satu lagi, bisa juga. Jadi hari itu adalah hari kita nggak dandan pagi itu. Jadi kita punya jadwal kan tiap hari kan. Hari sebelumnya kita pagi-pagi sarapan udah break, udah dandan, udah rapi mau pergi. Pas hari itu kita lagi sededak-dedaknya. Kok bisa ketemu si Opa? Ya kan? Nyesel langsung otak gitu tiap hari dan Besoknya semua pada jadi dandan. Tapi nggak ketemu lagi. Besoknya kita jadi lenong. Dandan semua. Nggak ketemu dia kayak bobo. Oh iya. Minta botol fakta sekarang Tia. Kalau kamu Tia nih ya, Iya. kamu kemarin disuruh liburan sama suami ke Bangkok ya. Ketemu juga kita. Iya di mana-mana. juga. Kan tadinya mau healing ya, Iya. selain ketemu Tias, tapi ternyata kamu juga kena scam dan rugi jutaan rupiah. Selain berikut ini kita bahas jangan kemana-mana, tetap di Rupi. Scam.